warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, NPM BC 2021100148 dari kampus E, Pondok Cabe, Pasca Sarjana. Yang saya hormati Bapak Dr. Taufan Molamin, SE AKMM. Pada kesempatan ini saya ingin membahas persoalan kereta api cepat proyek Nanggung. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen strategis sektor publik semester 2. Kereta api cepat proyek Nanggung. Kereta cepat Jakarta Bandung menuai polemik kritik meluas setelah Presiden Jokowi mengizinkan penggunaan uang APBN untuk mendanai proyek kerjasama Indonesia dengan Cina. Banyak masyarakat yang kecewa dengan janji Presiden Jokowi yang sebelumnya berikrar tidak akan menggunakan uang rakyat sepeser pun. Proyek tersebut juga sebelumnya diklaim tidak akan dijamin pemerintah. Selain pendanaan lewat APBN, kritik lainnya yakni terkait jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat, hanya sekitar 150 km, dengan sehingga dinilai belum terlalu mendesak. Sebenarnya kereta cepat ini sudah dilengkapi dengan teknologi modern menggunakan tipe CR400AF dengan fitur kabin noise yang lebih rendah, meredam getaran secara optimal. Estimasi waktu tempuh kurang lebih 36 sampai 46 detik sudah sampai dari Jakarta ke Bandung. Kenapa kereta cepat Bandung dijuluki proyek Nanggung? Ada beberapa faktor, diantaranya: 1. Jarak yang nanggung. Jarak rute kereta cepat ini hanya Jakarta dan Bandung, di mana jarak Jakarta-Bandung menurut pengamat terbilang dekat dibanding akselerasi kecepatan kereta cepat ini. Jarak Jakarta-Bandung sekitar 150 km lebih. Yang kedua, stasiun yang nanggung. Stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung dalam perencanaan hanya terdapat 4 stasiun. Jakarta terdapat di Halim, stasiun awal sebagai stasiun awal. Yang kedua, terdapat stasiun Karawang. Yang ketiga, stasiun Padalarang, dan terakhir stasiun Tegar Luar, yang itu yang ada di Kabupaten Bandung. Tidak terdapat stasiun langsung ke pusat kota Bandung. Pengamat dan masyarakat mengira-ngira ini hanya proyek Nanggung, karena stasiun terakhir Tegar Luar masyarakat harus berpindah transportasi lagi dari jarak tempuh Tegaluar ke kota Bandung. Daerah Tegaluar yang masuk Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung juga terkenal sebagai daerah yang kemacetannya dibilang parah. Ini diperparah dengan belum adanya model transportasi publik yang memadai, sehingga penumpang kereta cepat yang menuju ke kota Bandung justru harus menambah biaya dan waktu. Bersaing dengan kereta api Argo Parahyangan. Masalah lokasi stasiun yang pada kereta cepat ini tidak berlaku untuk model transportasi kereta api yang sudah ada di saat ini. Selama ini warga Bandung maupun Jakarta sudah biasa menggunakan kereta api Argo Parahyangan yang berangkat dari stasiun Gambir dengan tujuan stasiun Bandung, ataupun sebaliknya. Harga tiket kereta api Argo Parahyangan tentu jauh lebih murah. Lalu jarak pendek Jakarta Bandung itu juga akan mempengaruhi kecepatan kereta cepat, karena kereta tidak bisa melaju dengan kecepatan maksimumnya. Belum lagi harus berhenti di beberapa stasiun, sehingga akan berdampak pada operasional kereta cepat yang pasti lebih mahal. Operasional kereta cepat akan mahal dengan beberapa alasan tersebut, karena kereta cepat Jakarta Bandung ini berpotensi terancam udah pasti sepi penumpang. Selain bersaing dengan kereta Argo Parahyangan dan perusahaan travel, kereta cepat juga bersaing dengan tren masyarakat pengguna kendaraan pribadi yang dimanjakan dengan tol Cipularang.
Dengan pengamat ekonom senior Faisal Basri menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak layak secara bisnis, sehingga dipastikan sulit balik modal. Bahkan Faisal Basri menggunakan analogi sampai kiamat pun proyek tersebut tidak akan bisa menutupi investasi yang sudah keluar. BUMN yang diminta pemerintah menggarap proyek tersebut kini juga akhirnya terbebani. Faisal Basri bercerita, saat rapat koordinasi awal proyek itu diajukan, banyak menteri yang menolak. Begitu juga dengan konsultan independen yang disewa pemerintah. Menurut analisa saya, ada beberapa faktor, yaitu satu, kekuatan Indonesia dilihat dari mampunya membangun kereta cepat. Selama ini transportasi umum yang sudah dibangun adanya kereta MRT dan LRT, di mana negara berkembang dan maju sudah tersedia transportasi tersebut. Dua, kelemahan, banyak faktor yang belum kereta cepat ini menjadi kelemahan, diantaranya pembangunan berjalan lamban dan molor dari target. Pemerintah pada awalnya menargetkan pada tahun 2019 harus sudah selesai, tapi hingga kini proyek belum juga selesai. Perkembangan terbaru menargetkan kelar pada tahun 2022 mendatang. Perhitungan investasi yang kurang cermat, terus pernah mengabaikan aspek keselamatan. Belum lama ini kita ketahui juga terjadi kecelakaan, dan anggaran yang begitu besar serta menggunakan APBN membuat masyarakat itu pasti mengira-ngira pasti ada apa di belakangnya. Dalam perencanaan tidak matang dan tidak transparan. Selama ini kita belum, secara di publik ini belum ada perencanaan tentang anggarannya berapa, totalnya berapa, kan kejelasannya sampai sini masih molor-molor terus. Di masa pandemi saat ini seharusnya pemerintah lebih bijak dalam menggunakan anggaran, baik anggaran negara serta swasta lebih memprioritaskan di bidang kesehatan. Ketiga, peluang. Masyarakat biasa terakomodir dalam berpergian, baik kepentingan pribadi maupun golongan. Kereta cepat ini bisa menempuh waktu yang dibilang cukup cepat. Keempat, ancaman. Anggaran yang sangat besar ini mengakibatkan beban negara lebih besar dan panjang untuk pengembalian utang. Kita ketahui modal atau pinjaman pembangunan kereta cepat ini melalui APBN dan swasta. Kesimpulan dari proyek kereta cepat saat ini, saya bilang belum dibutuhkan dengan yang benar-benar dibutuhkan. Dengan anggaran sebesar ini lebih baik membangun transportasi umum yang sudah ada untuk dikembangkan lagi. Ya, apalagi sekarang anggaran proyek kereta cepat ini menggunakan anggaran negara. Demikian pembahasan tentang kereta api cepat proyek Nanggung. Mohon maaf dalam pembuatan video serta materi masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.